Di shorts kita yang kemarin kita udah bahas Napoleon di Perang Waterloo secara singkat. Sekarang kita bakal belajar dan menelisik bareng soal Napoleon di Perang Waterloo ini secara lebih lengkap. Sebelum kita ke perangnya, kita kenalan dulu sama Waterloo. Jadi Waterloo ini apa sih? Waterloo itu kota yang ada di Belgia. Kotanya itu nggak jauh dari ibu kota Brussels. Cuma setengah jam naik mobil ke selatan dari Brussels atau jaraknya cuma 15-20 km aja. Nah, lokasi pertempurannya tuh mencakup desa Waterloo, La Haye-Sainte, Hoogmont, dan Plancenoit. Oke, segitu aja buat profil kota Waterloo-nya. Sekarang kita masuk ke kronologi. Apa yang bikin perang Waterloo ini terjadi? Yang pertama, Napoleon diasingkan ke Elba. Setelah kampanye doi ke Rusia yang gagal di tahun 1812, Napoleon kehilangan ratusan ribu tentara. Lihat ini, koalisi negara Eropa manfaatin momen. Jadi dari tahun 1813 sampai 1814, Austria, Rusia sama Inggris bareng-bareng nyerang Prancis dengan brutal dan akhirnya bikin Paris jatuh di Maret 1814. Dewan Senat atau semacam DPR gitu nyuruh Napoleon buat turun tahta. Tapi entah kenapa koalisi Eropa lebih milih buat buang dia ke Elba instead of bunuh dia. Nah, karena Elba tuh deket banget sama Italia, 100 hari kemudian Napoleon kabur dari pengasingan. Februari 1815, Napoleon berhasil kabur dan balik ke Prancis. Tentara yang dikirim buat nangkep dia malah berpihak ke Napoleon. Pada tanggal 25 Maretnya, Inggris, Prusia, Austria, sama Rusia bersumpah kalau mereka bakal mempertahankan 150.000 orang sampai Napoleon beneran digulingkan. Jadi, mereka bersumpah untuk tetap ngasih 150.000 tentara mereka di lapangan buat menggulingkan Napoleon. Itu. Gak lama kemudian diputuskan kalau tentara sekutu yang jumlahnya 794.000 tentara harus ngumpul di sepanjang perbatasan Prancis dan Paris lewat rute Convergent. Rusia di sini butuh waktu lama buat sampai ke Rhine. Makanya Napoleon manfaatin kesempatan ini buat build pasukan. Dapatlah dia di sini 160.000 pasukan garis depan. Tapi dia harus nurunin banyak pasukannya ke pertahanan perbatasan. Kalau kalian nanya kenapa pasukannya sedikit padahal tadi pasukan lawan itu 794.000 dan Napoleon cuma ya nggak lebih dari 200.000. Jawabannya, selain Napoleon baru balik dari pengasingan dan waktu build pasukan cuma sebentar, Louis XVIII yang tadinya dituruni sama Napoleon dan naik lagi habis Napoleon dibuang ke Elba, ngehapus wajib militer. Jadi Napoleon nggak bisa dapet cukup pasukan yang terlatih. Di tanggal 27 Aprilnya, Napoleon mutusin buat nyerang Wellington sama Blücher di Belanda Selatan yang sekarang jadi Belgia, dengan harapan bisa ngelarin mereka sebelum Austria dan Rusia sempat ngerahin pasukan. Nah, kampanye sekutu buat ngalahin Napoleon benar-benar baru meledak di awal Juni. Tapi pasukan yang ngumpul di Belgia itu terlihat meragukan kualitasnya. 4 korps Blücher yang termasuk orang yang nggak berpengalaman jumlahnya 120.000 orang. Wellington punya 93.000 orang sebelum kampanye mulai, menjadikan pasukannya sendiri sebagai infamous. Dari 31.000 pasukan Inggris di bawah komandonya, mayoritas dari mereka nggak pernah diserang. Banyak dari 29.000 pasukan di bawah William Prince of Orange, yang nantinya jadi William II nggak bisa diandelin, karena itu telah bertugas di bawah Napoleon kurang lebih setahun sebelumnya. Sisa dari pasukan boykot itu atau multibahasa itu terdiri dari 16.000 orang Hanover, 6.800 orang Brunswick, sama 6.300 legiun Jerman. Napoleon unggul di sini. Tapi missnya Napoleon di sini, dia nggak langsung nyerang sekutu karena malamnya 17 Juni 1815 ada hujan deras yang bikin tanah Waterloo becek dan bikin meriam nggak bisa bergerak. Jadi di sini Napoleon mikir buat nyerang pas agak siang aja biar tanahnya kering dulu. Doi mulai nyerang pada pukul 11.20 waktu setempat. Akibatnya delay itu bikin Wellington bisa napas dan bikin dia punya waktu buat membuat defense yang lebih kuat. Karena hujan semalam juga, meriam tenggelam di lumpur yang bikin tembakan dari Prancis kurang efektif. Dan ironisnya, artileri itu adalah andalan Napoleon banget. Delay itu bikin window Napoleon makin sempit, yang
bikin Prusia akhirnya bisa nyampe jam 4 sore dan langsung menghajar Prancis dari kanan. Singkat cerita, Napoleon dibuang ke Saint Helena biar kejadian di Elbe nggak terulang lagi, yang pada akhirnya Napoleon tutup usia di sana. Buat yang belum tahu, Saint Helena itu adalah sebuah pulau di sekitar wilayah Arktik, koreksi kalau saya salah, dan wilayah itu ada di bawah otoritas Inggris. Sekian video kali ini. Kalau kalian punya kritik, saran atau koreksi boleh tulis di bawah, dan yang mau request boleh tetap subscribe dan tulis request kalian. Buat para founder yang mau berbagi dan mendukung channel ini, boleh kalian pakai link di bawah. Nama kalian akan saya cantumkan di kredit di akhir video.